Yang baik lagi di propaganda program sepak bola. Untuk Anda. Mantap. Alika tuh nonton Harry Potter gak sih? Nonton dong. Nonton Iya, semua seri. sampai akhir, sampai 7. Ya kan kita mau masuk. Wah, tiba-tiba kita masuk tunnel ya. Dimenso. Dimenso. Kenapa jadi lihat British ya? Ini harusnya kita gak kedengeran nih kalau di sini gak ada sinyal. Aduh kak. Segmen pertama dan kedua tadi panjang banget ya. Gak kerasa loh kalau di kereta ternyata. Asli ngobrol. kan. Saya aja pernah ngobrol masih Aun ya kak. Yep. Dari Bandung sampai Jogja. Perjalanan dari jam lama 6 pagi sampai jam 3 sore. Iya. Tidak berhenti. Ya, aduh. Ngegibahin bos. Kalau ngegibahin bos emang satu hari juga gak akan kelar. Aduh. Nah di segmen ketiga ini kita bakal ngebahas soal kontroversi Oke. yang dialami oleh para pesepak bola gitu. Kehidupan pribadi mereka ya. Kehidupan pribadi mereka. Jadi sebagai public figure pesepak bola ini kan nggak lepas dari kehidupan pribadinya ya. Betul. Contohnya nih, ada Yago Pikachu yang nggak bisa berhenti ngewibu. Ini Yago Pikachu ini nama asli atau nama samaran sih? Nama aslinya adalah Gleibson Yago Souza Lisboa. Oke. Gitu. Itu nama aslinya. Dia saking wibunya ngeganti namanya. Jadi Pikachu. Gak kan ada anime lain yang lebih yang bagus keren ya. misalkan Yago Son Goku. Iya, Yago Naruto gitu. Iya. Yago Pikachu. Jadi kayak penyanyi dangdut. Yago Pikachu. Bener ya? Nah ini kita mulai ceritanya dari Frank Ribery. Frank Ribery. Ya, Frank Ribery ini dikenal sebagai seorang muslim yang taat. Yang taat. Dan dia kerap menunjukkan sikap religiusnya saat berada di lapangan. Iya benar banget. Karena kan pernah kak waktu pas corner wasit itu negur si Ribery kak. Hah, kenapa tuh? Karena dia lagi tahajud akhir. Kenapa malah sholat di lapangan? Enggak, emang si Ribery ini terkenal dengan katanya muslim yang taat atau ya yang taat. pribadinya ya termasuk yang muslim banget lah. Muslim banget, ya. Waktu itu Ribery pernah bilang dalam sebuah wawancara dia meminta teman-temannya berhenti memercikan bir kepadanya tiap Munchen berhasil meraih trofi. Jadi Karena waktu sering itu, kan muncul meraih trofi ya. dan seremoninya waktu itu birnya di apa istilahnya ya mungkin seremoninya di ini dan dia paling anti katanya buat mendapat itu. Tapi Iya. anehnya si Ribery ini justru menyukai pesta. Party dia. Party. Mungkin yang dia kemarin ada yang party bikini dia ikut ya. Karena waktu itu ada kejadian di tahun 2010 katanya dia melakukan pelecehan pada seorang wanita di klub malam. Betul. Katanya tidak hanya si Ribery, ini melibatkan juga Sidney Govou dan Karim Benzema yang terlibat di momen itu, yang mana juga muslim juga kan Benzema. Keadaan Benzema. bergema di udara. Itu mungkin lagunya itu ketika di klub ya. Nah, keadaan itu waktu itu semakin suram setelah laporan mengungkapkan bahwa Zahia Dehar nama wanita yang si Ribery katanya dicurigai melakukan pelecehan itu di bawah umur. Malah di bawah katanya. umur. Iya, Aneh-aneh aja emang. Dan masalah ini mereda pada 2011 setelah Ribery meminta maaf secara publik dan mengakui bahwa dirinya memang satu ranjang bersama Dehar ya tanpa mengetahui usia sang perempuan. Ia pun bebas dari segala tuntutan setelah hakim memutuskan bahwa si Ribery kayaknya emang nggak tahu umurnya si Dehar. Jadi emang nggak sengaja gitu sama yang underage. Ini tuh mirip-mirip sama temen saya yang suka mabok. Wow. Tapi waktu diajak makan babi nggak mau. Katanya haram. Kan sama aja kalau dipikir lagi. Atau mungkin kalau waktu itu kasusnya kayak Skut FC. Iya, Jadi harus ada dari dua belah pihak. Siapa tahu ceweknya juga mau sama Ribery kan kita nggak pernah tahu gitu. Yang berikutnya ada Karim Benzema. Benzema yang berjaya di udara ya. Nah si Benzema ini sukses menjadikan dirinya sebagai salah satu penyerang kelas dunia. Apalagi setelah kemarin membawa lagi Madrid juara Liga Champion ya. Nah Benzema ini menikmati masa-masa emasnya bersama Real Madrid. Namun waktu itu karir indahnya sempat tercoreng karena beberapa skandal. Terlepas dari skandal ya. Karena katanya si Benzema ini juga salah satu langganan rutin. Jadi selain di Real Madrid di klub, dia juga menjadi langganan pemain buat timnas di Prancis sejak 2015 hingga 2021. Bentar kak, masuk ruangan. Dimenso. Tetap ada Dementor lagi ya. Kenapa Dementornya nyerangnya pas gelap doang ya lagi aduh kocak gue. Nah waktu itu dia terlibat ya pelecehan bersama si Ribery. Oh yang kasus tadi teh ada Benzema ya. Tapi ya sama seperti Ribery, Benzema tidak dipenjara. Alasannya sama karena dia tidak tahu si Dehar itu tadi di bawah umur. Bener-bener. Ini kan sama kayak misalkan
begal nggak dipenjara. Karena si begal berpikir si korban tuh yang mau menyerahkan harta dan nyawanya. Secara cuma-cuma aja gitu. Nah, setahun setelah persidangan gara-gara di bawah umur tadi ya, Benzema kembali berurusan dengan hukum. Aduh. Jadi dia ini dianggap turut serta, ini yang paling terkenal ya, dalam memeras rekannya sendiri, yaitu Mathieu Valbuena, yang tingginya paling segini lah. Bukan dong. Nah, si Benzema ini dikabarkan meyakinkan Valbuena untuk membayarkan sejumlah uang kepada sekelompok orang agar rekaman seksualnya tidak dipublikasikan gitu. Dan pada 2021 lalu hakim memutuskan kalau dia bersalah, Kak. Jadi emang baru diputus tahun lalu ya. Si Benzema ini akhirnya dihukum 1 tahun dan membayar denda 75.000 euro serta mencium tangan Valbuena selama 2 tahun. Yang ini enggak dong. Jadi kalau ketemu saya kayak ketemu mertuaan gitu ya, Pak. Emang pernah? Di TV-TV. Enggak ada yang mau naik. Oh iya, masuk dulu. Jangan bawa makanan. Sekarang gak boleh ya. Nah, ada berikutnya cerita dari Inggris soal Wayne Rooney. Rooney ini adalah top scorer Manchester United dan pernah menjadi favorit dari fans MU dan bahkan Inggris pada masa emasnya. Kalau sekarang kan karena emang jago banget. Betul, dan sekarang kan emang gak ada fans MU ya. Sudah pada pindah. Semua ke ini Brighton, Nottingham Forest, ke FC. Nah, namun si kontroversi pada Wayne Rooney memberikan cacat pada perjalanan karirnya sebagai seorang pesepak bola. Betul. Nah, katanya Rooney ini pernah menyerang calon istrinya Colin terlibat kasus kekerasan seksual. Namun waktu itu hanya terbukti sebagai gosip belaka. Betul. Jadi katanya waktu itu Rooney bahkan sempat menuntut media The Sun dan News of the World atas fitnah kepadanya. Jadi waktu itu ngerasa gak ada nih akuisisi kayak gini. Betul. Dan pada akhirnya konflik tersebut diselesaikan dengan damai. Dan waktu itu bahkan Rooney menang karena dia mendapatkan uang 100.000 pound. Betul. Nah, beberapa bulan setelahnya ini kejadiannya berlanjut nih kontroversinya karena dia terlibat masalah dengan David Moyes. Di mana sang pelatih waktu itu menuntutnya atas pernyataan palsu yang dibuat Rooney pada autobiografinya. Di bukunya ya. Kasus tersebut berujung pada sang pemain yang meminta maaf pada sang pelatih. Waktu itu mungkin harus tangan juga. Wah, selama 2 tahun. Waktu itu mungkin si Rooney-nya agak halu ya. Waktu jadi ngarang gitu iya, ya. Waktu itu dia ngerasa mungkin si Moyes ngomong kayak gini padahal enggak. Kayak teman saya tuh. Wah, suka ngeganti omongan orang. Aduh. Nah, si Rooney menikahi waktu calon istri yang tadi sempat digosipkan pada 2008 Colin tadi. Nah, sejak saat itu pernikahan mereka beberapa kali diwarnai oleh kehadiran pihak ketiga. Waduh. Jadi waktu itu bahkan 2010 Jennifer Thompson yang merupakan seorang tunasusila mengklaim bahwa dirinya pernah tidur dengan sang penyerang saat si Colin bahkan lagi hamil gitu. Emang kalau masalahnya agak di karir biasanya di perempuan. Karirnya bagus tapi jelek sama betul rumah tangga. Selanjutnya nih ada Mario Balotelli. Wah, why always me? Why always me? Sebenarnya Kak, Balotelli ini punya banget potensi buat jadi pemain kelas dunia gitu ya. Tapi reputasinya di luar lapangan kerap menutupi kecemerlangannya sebagai pemain pro. Jadi dia jago, tapi karena kontroversinya di luar lapangan kita tuh malah jadi inget yang di luar lapangan gitu. Salah satu noda terbesarnya terjadi pada 2012. Ada waktu itu mantan kekasihnya, Rafaela Fico. Cewek lagi. Dia mengklaim bahwa dia sedang mengandung anak dari Honda. Hah? Kok dari Honda? Bukan dong. Anak dari Balotelli. Tentu saja Balotelli membantah. Bahkan dia, ayo kita tes DNA. Akhirnya pada 2014 tes DNA-nya muncul. Keluar hasilnya membuktikan bahwa Balotelli adalah ayahnya. Kocak emang nih orang satu. Why always you? Aduh. Nah, kasus-kasus lain yang meliputi si Balotelli emang biasanya membuat kita tuh netizen terutama membuat tersenyum ya. Karena unik-unik. Katanya pernah salah satunya kasus yang paling terkenal dari dia adalah saat dia menerobos penjara wanita hanya untuk cuci mata. Ngapain? Jadi mungkin dia fetishnya sama yang pakai baju karis-karis. Jadi emang aneh nih orang. Bahkan ada 2 kasus jenaka lainnya waktu itu dia dikabarkan menggunakan punggung salah satu pemain akademi sebagai sasaran permainan dart. Ya Allah, ditusuk. Dilempar sih tapi tetap disentuh. Emang agak aneh juga nih. Dan katanya dia pernah membakar rumahnya sendiri oleh petasan. Ini emang kelakuannya unik-unik. Dan tapi entah kenapa hiburan gitu ya. Kalau nggak salah ini pernah ada cerita juga itu sama almarhum siapa agennya? Mino Raiola. Jadi si rumah Balotelli kebakaran. Yang dia telepon pertama kali si Raiola. Bukan pemadam kebakaran. Kata Raiola,
Ya telepon lah pemadam kebakaran. Oke, dia telepon kebakaran. Terus dia nanti ditelepon panunggu nunggu teh, terus gak ada, rumahnya udah kebun habis.